Baik, selamat siang, sore, malam, salam sejahtera. Kami dari kelompok 9, saya M. Yursin Mijar Serenggana dengan akhiran NIM 2019. Saya Rizky Maulana dengan akhiran NIM 239. Saya Muhammad Barzi Alpiariskan dengan akhiran NIM 279. Saya Yusuf Ibrahim dengan akhiran NIM 258. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami bikin dari mata kuliah komputasi paralel terdistribusi. Baik, saya akan memulai presentasi ini dengan membacakan latar belakang dari penilaian kami, yakni komputasi cloud terdistribusi ini menjadi teknologi kunci dalam pembangunan sistem modern, baik di dunia akademik maupun dunia industri. Secara global, pasar cloud diprediksi akan mencapai 1,7 triliun orang di tahun 2025 menurut Gallup. Namun di Indonesia kita menghadapi masalah besar. Menurut data Kominfo, kebutuhan tenaga kerja cloud pada tahun 2025 mencapai 1,3 juta orang. Namun yang tersedia baru sekitar 500 orang. Artinya ada defisit yang sangat besar di dunia pendidikan yang harus mengambil bagian mengatasi hal ini. Lalu di materi kedua, yakni permasalahan akademik. Untuk itu, kami menyoroti peran penting mata kuliah komputasi paralel terdistribusi. Namun, dari survei yang kami hadapi di 50 perguruan tinggi, ada beberapa masalah yang cukup serius. Ini yang pertama, 72% institut tidak memiliki laboratorium cloud khusus. Yang kedua, 65% dosen masih belum siap mengajar topik atau belum ada ilmunya gitu tentang cloud terdistribusi atau udah kurang pelatihan gitu. Dan yang ketiga, hanya 38% dari mata kuliah yang benar-benar memberikan pengalaman proyek implementasi yang nyata. Jadi kayak sekedar teori doang di sana. Kurang praktiknya di sana di bagian komputasi ini. Lalu masalah ini membuat mahasiswa kesulitan mengembangkan kemampuan cloud secara praktis. Lalu di bagian studi survei, di sini saya akan membacakannya sekilas. Yakni untuk memahami kondisi ini secara menyeluruh, kami melakukan survei nasional terhadap 12 perguruan tinggi. Kami mengumpulkan ada 312 mahasiswa dan 28 dosen di tahun 2002 hingga 2003. Di sana kami menggunakan metode yakni mix method atau penggabungan metode antara kuantitatif dengan kuesioner dan kualitatif dengan wawancara dan analisis proyek. Kami juga menganalisis 150 proyek mahasiswa untuk melihat pola kesalahan yang sering terjadi dan strategi pendamping yang mereka terima dari dosen pendamping. Hasil survei menjadi dasar dari temuan dan rekomendasi kami di bagian-bagian selanjutnya. Lalu 4. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode mixed method atau metode campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, kami menyebarkan kuesioner terstruktur kepada mahasiswa dan dosen dengan skala like 1 sampai 5 gitu untuk mengukur tingkat kesulitan. Jadi tingkat kesulitannya itu ada tingkatan 1 sampai 5 ada pakai di sana. Terus efektivitas pendampingan dan faktor pendukung proyek. Sementara untuk populasi kami melibatkan 312 siswa dari 12 perguruan tinggi dan 28 dosen dari mata kuliah komputasi paralel terdistribusi dan 150 proyek mahasiswa di sana. Pengumpulan data dilakukan dari rentan Januari sampai Juli 2023 dengan alat bantu seperti Google Form, Excel,
SPSS, dan software analis tematik seperti NVivo. Semua data ini kemudian kami olah menggunakan statistik deskriptif, analisis tematik, dan juga analisis konten untuk melihat hubungan antara tantangan, solusi, dan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada instrumen penelitian. Pertama, kuesioner mahasiswa, tingkat kesulitan dan dukungan. Yang kedua, wawancara dosen, strategi dan tantangan. Ketiga, analisis proyek, dokumentasi, coding, desain. Selanjutnya ada profil responden. Mahasiswa dari 12 kampus, IPK rata-rata 3,3 sampai 3,6. 15 sampai 40% punya sertifikasi cloud dasar. Selanjutnya dosen, mayoritas asisten ahli dan lektor. Pengalaman 2 sampai 15 tahun. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, kuesioner mahasiswa, tingkat kesulitan dan dukungan, wawancara dosen, strategi dan tantangan. Selanjutnya ada analisis proyek, dokumentasi, coding, desain. Hasil kesulitan mahasiswa, desain arsitektur 50% merasa sulit. Kedua, implementasi teknis 62% merasa sulit. 3, debugging 72% kesulitan besar. Yang keempat, faktor pendukung, contoh kode, konsultasi dosen, dokumentasi teknis. Selanjutnya ada hasil tantangan dosen. Infrastruktur minim sebesar 78,6%, kesenjangan teori praktik sebesar 64,3%, strategi efektif, pembagian kelompok, kode review, template proyek. Kemudian ada pola kesehatan proyek, desain arsitektur salah sebesar 30%, kode atau implementasi bermasalah sebesar 25,3%, pengujian tidak lengkap sebesar 21,3%, manajemen proyek lemah sebesar 13,3%. Kemudian ada studi kasus proyek. Pertama, sistem inventaris cloud, tantangannya itu gagal integrasi, solusinya implementasi middleware gateway, teknologi Node.js, MongoDB, AWS API gateway. Kemudian aplikasi IoT pertanian, tantangannya data sensor tidak akurat, solusinya kalibrasi sensor di lapangan. Teknologinya Python, Django, Raspberry Pi. Kemudian ketiga ada platform e-learning, tantangannya itu load balancing buruk, solusinya penerapan auto scaling group, teknologinya Kubernetes, Docker, Google Cloud. Selanjutnya ada di sini pembahasan. Yang pertama, hanya 23% dari mahasiswa berhasil menerapkan auto scaling. Yang kedua, 3 model pendampingan paling efektif, yaitu pair programming dengan industri, yang kedua kode review terinstruktur, dan yang ketiga sesi konsultasi berjangka. Selanjutnya ada rekomendasi dari kami untuk kampus. Yang pertama yaitu membangun lab cloud hybrid atau lokal plus publik. Yang kedua, sertifikasi dosen dalam teknologi cloud. Yang ketiga, kembangkan bank studi kasus lokal berbasis industri NTB. Dan di sini ada juga rekomendasi untuk pemerintah. Yang pertama, bentuk konsorsium cloud antar kampus NTB. Yang kedua, subsidi akses cloud untuk proyek mahasiswa. Yang ketiga, gelar kompetisi inovasi cloud tahunan. Kemudian hasil dari kesimpulan jurnal kami di sini yaitu yang pertama, banyak
mahasiswa yang memiliki kesulitan untuk menerapkan proyek cloud. Yang kedua, pendampingan yang rutin dan teknis sangat membantu. Yang ketiga, infrastruktur kampus masih kurang mendukung. Yang keempat, kolaborasi kampus dan industri sangat dibutuhkan. Sekian kesimpulan dari jurnal kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.